yang selalu menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah Family Ministry ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Juga hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, Pendeta Agustinus Ferry. Kiranya Tuhan urapi kami, urapi juga link Zoom yang akan kami pakai ini. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga YouTube yang kami buat, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Pak. Mari kita memuji Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku merasa ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
kasih. Layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hanya Kau saja yang layak, layak dipuji disembah, yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak dipuja. Biar setiap yang bernapas memuji-Mu, setiap mulut menyembah-Mu, Yesus. Layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Serahkan pada hambanya. Ya, silakan waktu dan tempat, Pendeta Agustinus Ferry, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan Kau berikan pada sore hari ini untuk kami berkumpul bersekutu dalam nama-Mu Tuhan. Firman mengatakan 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir, dan kami percaya saat ini Engkau telah hadir Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu memberikan benih firman Tuhan yang bertumbuh dan berbuah banyak Tuhan, yang menguatkan iman kami agar kami diingatkan untuk selalu menjadi manusia-manusia yang dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, kiranya Engkaulah yang memperlengkapi hamba, yang menyempurnakan segala sesuatu. Kiranya apapun yang hamba perkatakan hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, Amin. Shalom. Terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Komingguan untuk kesempatan yang diberikan hari ini. Saya akan membawakan materi yang namanya manusia rohani. Sebentar saya sharekan. Oke, ini. Oke. Nah, ya. Nah, ini manusia rohani ini kenapa saya ngambil eh, tema ini karena dalam pelayanan saya belakangan ini sering masih melihat bagaimana banyaknya orang-orang dunia pelayanan baik di gereja kita temui gitu ya, masih banyak yang dalam kepahitan, masih banyak yang cinta uang, masih banyak yang suka bertengkar, iri hati. Ini bukan hanya di jemaat tetapi juga pada hamba-hamba Tuhan. Bahkan di tingkat pelayan-pelayan yang sudah
melayani secara rutin gitu ya. Makanya ini penting untuk kita pelajari, kita memeriksa diri. Hari ini kita masing-masing koreksi diri kita. Apakah kita masih manusia yang mana? Manusia rohani kah atau manusia duniawi? Nah, kita akan lihat bagaimana ciri nantinya. Nah, ini manusia dunia. Ini bisa digeser nggak ya? Sebentar. Oke. Nah, manusia duniawi itu biasa dibedakan. Nah, dibedakan jadi dua gitu ya. Kalau manusia duniawi ada satu yang belum memiliki Roh Kudus. Ini penggunaannya misalnya di 1 Korintus 2:14. Nah, manusia duniawinya menggunakan kata sukikos. Nah, ini artinya orang yang belum punya Roh Kudus, benar-benar manusia dunia gitu ya. Dan orang-orang ini biasanya sering juga datang ke gereja gitu ya. Tapi biasanya susah untuk bisa menerima hal-hal yang dari ilahi, baik firman, pujian penyembahan atau apapun. Susah untuk bisa menerima hal-hal yang sifatnya ilahi gitu ya, karena masih apa ya? Masih benar-benar fokusnya hanya dunia aja. Bahkan biasanya dalam gereja suka bikin masalah, nah, sumber masalah biasanya. Nah, ini kalau bagi orang pelayanan, kalau ketemu yang masih suka jadi sumber permasalahan, coba tanya, dia sudah baptis Roh Kudus belum? Takutnya belum. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, ada yang memang sudah menerima Roh Kudus. Nah, ini seperti yang di 1 Korintus 3 ayat 1. Di situ dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Nah, manusia rohani pakai pneumatikos. Nah, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Nah, manusia duniawi dipakai sarkikos. Yang ditulisnya yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus. Nah, gitu. Tetapi belum dewasa. Nah, jadi kita harus bisa bedakan mana yang sudah ada Roh Kudusnya, mana yang belum ada Roh Kudusnya. Nah, tapi tidak semua orang yang punya Roh Kudus sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini jadi masalah ya. Dan itu ada di dalam gereja. Makanya kita harus bisa membedakan. Masih banyak yang masih kanak-kanak rohani, istilahnya begitu, yang belum dewasa rohani, sudah punya Roh Kudus, tapi masih banyak luka batin dari masa lalu gitu ya. Dan masih ada juga yang jiwanya masih sakit. Nah, ada yang mungkin jarang kasih makan firman. Nah, akhirnya kelakuannya masih mirip-mirip dengan manusia duniawi yang tidak punya Roh Kudus gitu ya. Padahal sudah punya. Dan mereka agak susah bertumbuh. Nah, walaupun mereka selalu akan digerakkan oleh Roh Kudus yang dimilikinya, namun kadang suka mengeraskan hati. Nah, sehingga ada di dalam Alkitab tuh mengatakan orang-orang yang suka mendukakan Roh Kudus. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah punya Roh Kudus. Tapi kadang karena mungkin masa lalunya belum beres gitu ya, akhirnya menolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini ada contohnya. Nah, contohnya jemaat Korintus. Nah, makanya di 1 Korintus 3 itu kan di situ ada cerita bahwa di zaman Korintus masih banyak orang-orang yang hidupnya tidak teratur. Bahkan ada yang hidup dengan istri bapaknya atau dengan mama tirinya. Nah, ini adalah satu dosa yang luar biasa gitu ya. Dan di zaman sekarang masih banyak mungkin hamba-hamba Tuhan yang kawin cerai, banyak gitu ya. Orang-orang yang masih terlibat dalam percabulan misalnya, itu banyak. Pelecehan seksual, ada juga hamba-hamba Tuhan yang dengan alasan pelepasan, kesembuhan, punya karunia, tapi melakukan pelecehan seksual. Itu ada dulu, pernah kami temui di Jawa Tengah dulu. Nah, jadi ini memang sesuatu yang menjadi isu-isu zaman sekarang, dan hari ini kita perlu untuk belajar bagaimana membereskan. Supaya bagi orang yang mau masuk dunia pelayanan dipersiapkan, dan bagi yang sudah dalam dunia pelayanan bisa maksimal. Jangan sampai jadi batu sandungan. Ya. Lalu kita lihat ini perbedaannya antara manusia dunia dengan manusia rohani. Nah, kalau yang manusia rohani, nah ini kita lihat dia dikuasai oleh roh. Sehingga rohlah yang mengatur atau memimpin jiwa dan tubuhnya. Nah, ini pneumatikos namanya. Nah, ini sama dengan Galatia 5:25. Dikatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, jadi
orang yang sudah sarkikos ini, orang yang sudah pneumatikos ini benar-benar dikuasai seluruhnya, apapun keinginannya atau apapun. Nah, tapi kalau orang yang sarkikos, nah ini beda. Kalau sarkikos, walaupun dia sudah punya Roh Kudus, tapi belum dipimpin oleh Roh Kudus itu. Yang memimpin dia jiwanya. Nah, sehingga jiwanya memimpin tubuhnya dan memimpin rohnya, memimpin kehendaknya. Nah, ini apalagi kalau di jiwanya itu masih ada sakit, masih ada penyakit, maka semua perbuatan tubuhnya, keinginannya, pikirannya akan selalu yang negatif. Dia tidak bisa tunduk pada keinginan Allah atau keinginan pada Roh Kudus. Di Roma 8 ayat 7 dikatakan gini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena dia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, ini perbedaan dua jenis manusia. Manusia yang hidup dipimpin oleh roh sama yang sudah punya Roh Kudus tapi tidak dipimpin. Nah, kita bisa lihat bagaimana nanti kehidupannya. Ini juga bagi kita untuk mengoreksi gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana ciri manusia duniawi. Nah, yang pertama dia dikuasai jiwa, problem emosi. Ini bisa kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 3 gitu ya. Catatannya bahwa karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, masih ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ternyata orang-orang yang masih dikuasai problem emosi itu adalah orang-orang yang disebut manusia duniawi. Nah, gitu ya. Jadi yang sarkikos ini. Nah, ini orang-orangnya dia walaupun pelayanan, walaupun ada karunia-karunia, tetapi perbuatan atau perilakunya masih belum berubah. Nah, ini contoh kita lihat misalnya di zaman awal-awal, zaman awal pelayanan para rasul. Contoh Paulus dengan Barnabas. Nah, gitu ya. Mereka ada perselisihan ketika menyangkut masalah Yohanes Markus. Nah, di mana Yohanes Markus pernah sekali di pelayanan bareng dengan Paulus dan Barnabas itu meninggalkan pelayanan, pulang ke Yerusalem. Ini membuat Paulus kecewa. Nah, akhirnya dia nggak bisa percaya ketika ada pelayanan lagi. Terus si Barnabas ini mau ngajak lagi Yohanes Markus, karena itu saudaranya. Nah, ternyata Paulus nggak percaya. Itu ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Nah, itu jadi membuat perselisihan yang tajam sampai pelayanan antara Paulus dengan Barnabas pisah. Nah, gitu. Padahal Barnabas ini yang memimpin jadi pembina rohaninya Paulus waktu itu. Nah, tapi akhirnya pisah. Pisah pelayanan hanya karena masalah Yohanes Markus ini. Nah, tetapi ketika mereka sudah diperbaharui terus-menerus ya, walaupun mereka kan ada prosesnya juga. Setelah dewasa rohani, maka ada pemulihan antara Paulus dengan Yohanes Markus. Bahkan di 2 Timotius 4 ayat 11 dikatakan pelayanan Markus sangat penting bagi Paulus. Tulisnya begitu. Nah, ini bagaimana orang-orang yang kadang masih ada problem emosi, senggol bacok gitu ya. Nah, ini mudah tersinggung, sensitif, atau mungkin mudah asumsi negatif. Nah, kita nggak ngecek dulu kebenaran, pokoknya dengar apa kata orang, nah gitu ya. Langsung sensitif gitu. Nah, ini harus hati-hati ya. Lalu yang kedua, hidup menurut kedagingan. Nah, ini Galatia 5:16 dikatakan, maksudku adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging ini pun dijelaskan di 1 Yohanes 2 ayat 16. Nah, dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ciri-cirinya apa nih keinginan-keinginan daging yang disebut dalam Alkitab tuh ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, ini semua adalah hal-hal kedagingan. Banyak ya kita temui ya. Bukan hanya jemaat ya, tapi dunia pelayanan. Percabulan masih banyak yang suka nonton video porno misalnya. Yang masih
eh, kumpul kebo ada gitu ya. Selingkuh, kalau percabulan bedanya perzinahan kan yang satu sudah menikah, yang satu belum. Percabulan tuh buat yang single. Perjinahan bagi yang sudah menikah gitu ya. Penyembahan berhala, banyak pelayanan-pelayanan yang tidak menggunakan kuasa dari Tuhan. Nah, misalnya orang-orang indigo misalnya. Nah, itu masih banyak menggunakan yang dari leluhur-leluhurnya, kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Nah, sini juga bilang ada perselisihan, kepentingan diri sendiri. Pokoknya gua yang bener. Gitu ya, itu paling sering lah dalam pelayanan ya. Nah, ini adalah orang-orang yang ya tidak dipimpin oleh kasih. Karena kasih itu hanya fokus pada kepentingan orang lain. Jadi kalau fokusnya kepentingan diri sendiri, maka Yakobus 3:16 bilang, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu adalah sumber dari segala kejahatan. Orang yang iri biasanya pasti ego. Orang ego pasti iri. Ini orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Nah, dalam pelayanan selalu mengganggu, membuat perpecahan. Nah, ini kita harus usahakan jangan sampai itu terjadi dalam pelayanan kita sendiri. Nah, jadi orang yang belum menerima Roh Kudus maupun yang sudah terima Roh Kudus tapi belum dipulihkan jiwanya, maka dia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan manusia lamanya. Nah, ini sangat mempengaruhi hidupnya sehingga tidak bisa dewasa rohani. Nah, contoh saya, dulu waktu kecil sering dibully karena lahirnya cacat gitu ya, pincang kaki saya. Jadi sering dibully, disebutnya si pincang gitu ya. Waktu udah SMA, waduh, baik SMA ya namanya cinta monyet ya. Selalu nembak ke cewek-cewek karena berasa suka dideketin cewek karena saya pintar di sekolah tuh juara satu. Tiap kali ke ulangan, wah pada duduk deket-deketan gitu ya. Mau nyontek maksudnya. Tapi saya selalu nganggapnya, oh mereka suka saya nih gitu ya. Nah ketika nembak kok ditolak. Waduh sakit hati sekali gitu ya. Banyak kali terjadi begitu. Akhirnya hidup saya penuh kebencian terhadap wanita. Dan saya janji ketika nanti saya sukses, saya akan kerjain wanita-wanita. Dan itu saya lakukan. Di zaman kehidupan lama saya, waduh, banyak dosa percabulan, dosa perzinahan itu. Nah, makanya bahkan menghasilkan dosa-dosa yang lain, dosa pembunuhan, aborsi misalnya gitu ya. Nah, makanya harus hati-hati sekali. Jangan sampai orang yang sudah masuk dunia pelayanan masih punya sisa-sisa yang itu yang belum diberesin gitu ya. Makanya harus hati-hati ya. Lalu bagaimana kita manusia rohani ini? Nah, tadi kan manusia duniawi. Kalau ciri atau cara hidup dari manusia rohani bagaimana? Yang satu dia hidupnya dengan identitasnya Kristus. 2 Korintus 5:17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Atau di 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini tentang bagaimana gaya hidup, cara hidup seperti Kristus ketika di dunia. Nah, kita udah seperti itu belum? Nah, kita jadikan cermin gitu ya. Yesus tuh orangnya penuh kasih, di dalam hubungannya dengan sesama, dengan keluarga, dengan siapapun, oke gitu ya. Nah, kita gimana? Nah, hidup dengan identitas Kristus nggak? Artinya di dalam keluarga melihat kita melihat Kristus nggak? Melihat Tuhan kita nggak? Atau sesama lah yang belum kenal kita lihat perbuatan kita udah tahu oh ini orang Kristen. Atau dia nggak tahu kita orang Kristen. Nah gitu ya, ini bagaimana identitas kita. Kadang kita masih hidup dengan identitas yang salah. Identitas yang diberikan oleh keluarga, oleh masyarakat. Nah, kayak saya gitu kan. Nah, identitasnya oh si pincang, nah, gitu ya. Mungkin ada yang sering dibilang si goblok, ya, atau si apalah gitu ya. Merasa punya identitas yang ditanamkan oleh dunia. Padahal kita tahu, menurut Tuhan kita ini berharga, kita ini mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Nah, ini perlu ya, bagaimana identitas gambar diri itu harus diperbaiki, gitu ya. Ketika orang tidak punya gambar diri yang baik, maka hidupnya bisa tidak percaya diri, merasa tidak berharga. Saya sempat makan berasa saya ini anak tiri. Karena papa mama saya 15 anak, gitu ya, saya anak ke-15. Saya selalu dibanding-bandingkan dengan anak yang paling pintar. Sehingga saya berasa saya kayak anak tiri gitu. Kayaknya jangan saya ketukar kali di klinik gitu ya. Kok papa saya tidak menghargai kecerdasan saya dan pencapaian-pencapaian saya. Selalu dibandingkan dengan yang lebih hebat. Sehingga saya seakan-akan tidak ada artinya. Nah, ini harus hati-hati ya. Hidup dengan identitas yang benar gitu.
Lalu dia harus pulih dari luka batin dan kebiasaan buruk. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika orang sudah hidup dalam kebenaran, dia pasti merdeka. Dan dia pasti akan sembuh dari kebiasaan buruk, luka-luka batin gitu ya. Nah, Efesus 4 ayat 22-24 juga mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini dikatakan kamu diperbarui dalam roh dan pikiran. Nah, orang-orang yang manusia rohani, pikiran dan apapun dalam hatinya sudah diperbaharui. Nah, sudah selalu maunya hal-hal yang kudus, bukan yang cemar gitu ya. Nah, dulu saya juga sama nih waktu kecil punya kebiasaan buruk. Bahkan sampai gede, waktu saya di Pria Sejati pun masih terikat. Yaitu apa? Nonton BF, pornografi. Itu susah dihilangkan karena dari kecil. Nah, bahkan saya punya server yang menyimpan video-video porno ribuan. Wah, itu waktu pelepasannya setengah mati tuh. Nah, makanya perlu cara tahu bagaimana. Masih banyak sekarang yang sudah hamba Tuhan pun masih suka nonton. Nah, gitu. Kenapa? Tidak dibebaskan. Nah, ini perlu banyak hal bagaimana pemicu-pemicunya harus kita jauhkan, nah gitu ya. Ada niat. Nah, dan Alkitab mengajarkan itu. Dan kita perlu juga yang namanya komunitas. Nah, gitu ya. Jangan sampai malah komunitasnya yang jelek, gimana sembuhnya. Nah, gitu ya. Makanya kita wajib bisa untuk apa ya? Memiliki komunitas yang membangun. Nah, kalau bisa, dapatkan orang-orang yang pernah mengalami kebiasaan buruk yang kita masih punya. Dan dia sembuh. Nah, kita belajar. Saya banyak di Pria Sejati yang membantu saya untuk bisa sembuh, gitu ya. Nah, makanya di di Roh Kudus pun mengingatkan tentang dosa percabulan yang kalau tidak dihilangkan misalnya itu bisa tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Di 1 Korintus 6 ayat 9. Itu yang selalu ditanamkan ke saya waktu saya bertobat. Bahwa kalau saya masih suka nonton pornografi, maka saya tidak bisa masuk sorga. Nah, itu ada di 1 Korintus 6 ayat 9 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit. Nah, itu orang-orang yang tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Lalu yang ketiga, dia mengalami perubahan. Nah, mengalami perubahan pikiran yang terus-menerus. Nah, jadi bukan sekali-kali, bukan cuma setahun, enggak, terus-menerus. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini perlu pembaharuan yang terus-menerus seperti di Kolose 3. Nah, ayat 9-10 itu dikatakan bahwa kita diperbaharui terus-menerus sampai kita sama dengan gambar Khaliknya. Gambar pencipta kita atau gambar dari Tuhan kita. Nah, pembaharuan ini sangat dibutuhkan agar kebiasaan buruk, luka-luka batin, kekecewaan itu bisa disembuhkan. Tuhan sudah kasih fasilitas dua. Yang pertama Roh Kudus, yang kedua firman. Nah, yang Roh Kudus ini ada di Yeskiel 36 ayat 27. Dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, ini juga ditulis di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak bisa, walaupun sering baca firman. Untuk bisa diperbaharui firman, mengerti firman, perlu pimpinan Roh Kudus. Makanya perlu dua-duanya. Perlu Roh Kudus, perlu firman. Jangan salah satu. Makanya kalau di gereja kita masih ada jemaat yang sering dengar firman tapi belum dibaptis. Jangan. Pastikan dia dibaptis. Itu akan jauh lebih mudah. Ya. Nah, yang bantuan yang kedua oleh firman di 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan di dalam Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, firman tuh bisa membersihkan kita. Itu kata Yesus pada murid-muridnya di Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Nah, pembaharuan tuh bukan instan, tapi rutin, terus-menerus. Jangan baca firman cuma sehari dua hari, habis itu molor. Nah, makanya saya selalu anjurkan, di gereja lokal ada Bible study misalnya ya, ikutlah secara rutin. Nah, karena kalau tidak secara rutin nggak bisa. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dibersihkan? Nah, cara makan firman. Nah, ini saya sering pakai istilah makan firman gitu ya. Cara membaca firman yang benar itu harus pertama tuh diperkatakan atau direnungkan setiap hari. Seperti Yosua 1 ayat 8. Dikatakan, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, tiru Yosua. Dia siang dan malam direnungkan, diteliti, dan dilakukan. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua adalah kita harus punya hati yang benar-benar tergantung sama firman. Seperti bayi bergantung pada susu. Nah, ini kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tanpa punya ketergantungan seperti bayi tergantung sama susu, kita nggak bisa bertumbuh. Kita nggak bisa memperoleh keselamatan. Karena kita gampang jatuh nantinya. Bahkan bukan cuma jatuh, tinggal di dalam perbuatan lama kita lagi. Nah, lalu sikap yang lain untuk bisa berubah adalah jadikan firman itu gaya hidup atau kesukaan. Nah, saya pokoknya suka gitu ya, seperti Yeremia 15 ayat 16. Dia kata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kebanyakan jemaat biasa udah dengar firman, kelamaan dikit tidur. Gitu ya. Bukan suka, bukan girang gitu ya. Tapi jadi alat tidur. Ya sudahlah, ya yang penting bisa berguna bagi dia juga, ya udahlah. Kadang orang yang nggak bisa tidur, saya suruh baca firman aja. Karena tahu baca firman sih ngantuk dia. Iya. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, nah firman itu bagi kita tuh satu keharusan, satu kehausan. Saya nggak bisa sehari nggak baca firman. Makanya saya setiap hari bagikan renungan, karena setiap hari saya baca. Tergabung dengan beberapa komunitas yang mewajibkan untuk setiap hari setor pasal yang dibaca. Saya ada beberapa komunitas yang saya ikutan. Tiap hari saya, jadi sehari baca banyak sekali pasal. Belum yang saya baca sendiri untuk renungan saya. Belum lagi Bible study. Korbankan berapa jam sehari gitu. Kenapa? Kesukaan gitu. Nggak bikin ngantuk, bikin semangat. Nah, misalnya kayak gini, memberitakan firman. Saya ini lagi puasa nih, saya rencana puasa 40 hari gitu ya. Nah ini nggak bikin lemes, padahal harusnya saya jam 6 itu buka puasa. Nah gitu ya. Tapi enggak tuh gitu. Tetap aja semangat gitu ya. Kenapa? Karena ya itulah. Bagaimana kalau kita punya kerinduan atas firman. Saya sejak bertobat lewat Camp Pria Sejati ya. Saya 3,5 tahun belajar firman. Lewat seminar, camp, khotbah-khotbah, sosial media, komunitas-komunitas manapun. Saya nggak peduli mau dia sinode apa. Yang penting saya haus. Saya pengen tahu kebenaran yang bisa mengubah saya. Kan dulu saya terikat sekali banyak perbuatan dosa. Saya nggak tahu cara lepasinnya gimana. Nah, waktu camp, wah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes gitu ya. Wah, semangat-semangat. Tapi kadang ada saatnya lemah lagi, jatuh lagi. Nah, saya nggak mau begitu. Saya mau bagaimana supaya stabil gitu. Ternyata hanya firman. Dan perlu Roh Kudus untuk mampu. Saya bahkan ketika dulu yang terikat pada pornografi ya, ketika kita sering baca firman, kita selalu diingatkan tentang, wah nanti kamu bisa masuk neraka nih, nggak bisa masuk kerajaan sorga. Terus Roh Kudus juga bantu ketika misalnya lagi mau nonton, gitu, misalnya koneksi internet ya, bisa diganggu internetnya, nggak bisa connect. Aneh, masuk situs lain bisa, situs yang itu aja nggak bisa. Nah gitu ya.
Dia nggak akan meninggalkan kita. Yang penting kita mau kerjasama sama Tuhan. Kita mau akui, Tuhan, saya ini punya kelemahan. Serahkan kelemahanmu pada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kekuatannya. Akan memberikan kekuatan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan, wah sok jago, saya mah bisa gini-gini. Nggak bisa, pasti kalah. Kenapa? Iblis tahu kelemahan kita. Apalagi yang sudah terikat kayak saya udah lama dari sejak kecil gitu ya. Setan mah tahu banget kelemahan saya di mana gitu. Nah, tapi dengan menyerahkannya pada Tuhan, lewat firman, lewat Roh Kudus, pasti berhasil. Nah, mari saya ajak kau yang masih belum bisa ya, yang masih ada ketergantungan atau hal-hal apapun. Mari belajar sama-sama ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana manusia rohani ini pasti mau dipimpin oleh keinginan Roh Kudus. Galatia 5:25. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tidak semua orang mau. Masalahnya kita masih punya kehendak bebas. Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan dirinya. Artinya di dalam kita bisa serupa dengan Allah yang punya kehendak bebas. Allah mau ngapain aja bisa. Kita juga sama. Mau dipimpin boleh. Nggak mau dipimpin pun boleh sama Tuhan. Semua tuh pilihan. Nggak ada paksaan. Tapi Roh Kudus selalu akan mengingatkan. Selalu akan membimbing. Selalu akan menasehati. Tapi apakah dia maksa? Tidak. Nah makanya Tuhan mau kitalah yang punya hati yang mau. Punya kerinduan mau. Itu syarat utama. Kalau mau berubah. Nah, hanya orang yang percaya, yang taat, yang dipimpin oleh Roh Kudus yang boleh disebut anak-anak Allah. Jadi bukannya kita langsung terima Roh Kudus, langsung disebut anak-anak Allah. Enggak. Yang dipimpin baru. Nah itu di Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kenapa bukan hanya ada Roh Kudus saja disebut anak Allah? Karena ada yang mendukakan Roh Kudus. Nah itu karena kehendak bebas yang menolak gitu ya. Nah, makanya kita harus mau ikut, harus mau percaya dan taat. Inilah level iman dewasa. Nah, itu kenapa kita jangan sampai punya level seperti setan. Nah, setan kan juga punya level iman. Nah, dia percaya nggak sama Yesus? Percaya nggak Yesus itu Tuhan? Percaya. Kenapa kita pelepasan pakai nama Yesus, dia dengar dan dia pergi gitu. Karena dia percaya. Di Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya. Dan hal itu membuat mereka gemetar. Kita malah nggak gemetar kalau dengar, oh kata firman Tuhan, oh kata Tuhan Yesus, biasa-biasa aja. Masih kompromi. Setan dengar gemetar. Kabur dia masih dengar. Kita malah kalah sama setan. Ya kan? Makanya kenapa tugas semua hamba Tuhan, tugas rasul-rasul, tugas nabi-nabi, semuanya itu menuntun semua orang yang percaya pada ketaatan pada Kristus. Ayatnya di Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat pada namanya. Bukan hanya percaya. Kalau hanya percaya maka terjadilah Matius 7 ayat 21. Bukan yang berseru-seru pada Tuhan, ya, karena itu tuh percaya. Tetapi yang melakukan. Yang melakukan itu berarti ketaatan. Bangsa Israel. Di 1 Korintus 10 udah dibaptis semua katanya. Dibaptis di bawah tiang awan dan waktu lewatin Laut Teberau itu lambang baptisan. Sudah baptis, sudah makan makanan rohani yang sama yaitu Kristus katanya. Tapi semua sebagian besar mati binasa. Yang pria yang keluar dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Musa pun nggak masuk. Nah gitu ya. Jadi baptisan tidak menjamin pasti nyampe di perhentian terakhir. Nah, tetapi itu kalau kita ada Roh Kudus masih ada kesempatan karena Roh Kudus selalu akan memimpin kita, menginsafkan kita, selalu akan membimbing kita. Nah, itu bedanya ke orang yang nggak punya Roh Kudus sama yang punya. Karena Roh Kudus tuh sama kerjanya, dia nggak pernah berhenti. Dia nggak pernah nyerah gitu ya. Setan pun sama, dia nggak pernah nyerah. Ya, setan tuh kita harus belajar dari setan kadang. Apanya yang harus dipelajari? Kegigihannya. Nah, gitu ya. Coba jemaat ya, kalau dikatai sesuatu di khotbah atau apa ya,
pasti pergi dari gereja nggak balik lagi. Tapi iblis kalau diusir dalam nama Tuhan Yesus, diusir-usir, balik nggak? Pasti balik. Nah gitu ya. Dia nggak pernah nyerah, itu hebatnya iblis. Sayangnya jemaat nggak segigi iblis. Ya, baru diomongin sedikit, nanti kabur. Ya kan, sedikit-sedikit sensi. Ya, gitu ya. Setan mah kagak diusir-usir. Dihardik-hardik, balik lagi dia. Nah gitu ya. Nah itu hal-hal yang perlu kita belajar dari iblis memangnya, kegigihannya itu. Nah, jadi bila kita hanya percaya tapi tidak taat, kita tetap akan dimurkai Allah. Ayatnya di Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya pada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, ini adalah ayat yang sangat tegas tentang keselamatan. Jangan sampai kita hanya level percaya, tapi tidak taat. Nah, makanya saya berasa zaman sekarang ya, apalagi banyaknya nubuatan-nubuatan sekarang. Kita dengar sosial media ya. Ada yang menubuatkan bahwa rapture itu September. Nah, tanggal 23, 24. Nah, gitu ya. Dengan memberikan banyak ayat-ayat firman. Nah, gitu ya. Ya, saya sih tidak mau berdebat ya dengan soal teologi. Tapi bagi saya gini, jangan sampai kalau misalnya kita dengar, kita percaya, oh nanti September nih. Oh santai aja dulu, masih lama, masih sebulan lagi. Nah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Saya hidupnya dengan tim saya, kami setuju sepakat hidup seakan besok harinya. Nah hari ini kita mau bagaimana? Hari ini jaga-jaga, hari ini waspada. Karena seakan besok waktunya. Nggak tahu besok tuh kiamat pribadi kita dipanggil Tuhan. Atau memang kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau rapture, atau apapun lah sebutannya. Gitu ya. Tapi seakan besok waktunya. Hari ini masih mau ribut sama orang? Masih menyimpan kepahitan? Orang besok mau dipanggil? Emangnya harus sakit baru dipanggil Tuhan? Enggak, banyak yang tiba-tiba. Ya kecelakaan lah atau apa. Tapi kita juga jangan menghakimi, oh kok yang kecelakaan berarti nggak hidup dalam Tuhan. Cara mati orang tidak menentukan dia berkenan apa enggak. Tapi cara hidupnya. Nah gitu ya. Karena kalau seperti itu, kita lihat para rasul, martir, matinya nggak jelas. Apakah mereka hidupnya nggak benar? Nah gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama hari ini, kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah jadi manusia rohani? Atau yang masih sarkikos? Nah, yang masih punya kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Masih ada kedagingan yang kita pelihara dalam diri kita. Dan kita merasa, wah saya sudah layak karena saya berbahasa roh. Karena saya ada di mimbar pujian penyembahan. Karena saya pemain musik yang handal. Bukan itu. Oh karena status saya pendeta. Ya, hati-hati dengan status ya. Status dari dunia, nah, pendeta, pastor, evangelis, itu status-status dari dunia, dari organisasi keagamaan. Nah, bukan status dari Tuhan. Status dari Tuhan hanya satu, hamba. Nah, kalau yang melayani. Nah, yang disebut hamba bagaimana? Lihat dari buahnya, bukan lihat dari titelnya, bukan lihat dari gelar teologinya, bukan. Lihat bagaimana perilakunya, bagaimana buah dalam keluarganya, dalam pelayanannya dengan tetangganya bagaimana. Itu yang menentukan orang disebut hamba atau bukan. Nah, makanya ayo periksa masing-masing. Masih punya label-label masa lalu nggak? Ketika kita hadir, kalau dia mah gue nggak mau datang dah. Nah gitu berarti itu masih kita belum menjadi dampak. Ya, kita masih sarkikos. Tapi kalau orang maunya, kalau Pak Pendeta itu, kalau Bu Pendeta itu mah orangnya mah baiklah, teladan lah. Dia melihat Kristus di dalam diri kita. Itu orang rohani. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah Kau sampaikan Tuhan. Mengingatkan kami bahwa kami harus mengoreksi diri kami Tuhan. Kami mungkin sudah dibaptis Tuhan. Tetapi kami masih belum dipimpin oleh Roh-Mu. Oleh sebab itu ampuni dosa kesalahan kami, suci tahirkan kami. Selalu Tuhan ingatkan kami, selalu pimpin kami, tegur kami Tuhan.
agar kami jangan sampai kelak ketika waktunya kami menghadap Engkau, kami tidak dikenal oleh-Mu Tuhan. Kami sangat-sangat berharap bisa tinggal bersama-Mu Tuhan, di Firdaus-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus berikan pimpinan-Mu, berikan tuntunan-Mu, berikan hikmat-Mu, berikan pertumbuhan iman, agar kami bisa berbuah banyak, dan buahnya manis tetap, dan bisa dinikmati oleh siapapun di sekitar kami, Tuhan. Kami bisa menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kembalikan pada host. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Agustinus Ferry ya, yang sudah memberkati kita semua. Amin. Semua diberkati ya. Hari ini kita mendengar perbedaan manusia rohani dengan manusia duniawi ya. Tentunya kita tahu ya, manusia duniawi itu manusia yang tidak mengenal Tuhan ya, tidak mengenal Yesus. Ya, kita ini tidak sama lagi ya, sudah berbeda ya, karena di 2 Korintus 5 ayat 17 kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu yang harus kita nyatakan dalam hidup kita orang percaya. Amin. Ya. Jadi jangan lagi kita mau bergaul dengan orang-orang yang komunitasnya belum jadi anak-anak Tuhan gitu ya, pergaulan yang buruk ya. Kita akan bisa terseret kembali ya. Dulunya saya waktu bertobat tahun 2002 ya, tapi saya masih kumpul sama orang-orang yang masih merokok ya. Akhirnya saya nggak bisa lepas itu dari rokok ya. Sampai tahun 2004, bayangin 2 tahun ya. Nggak beli rokok tapi minta gitu ya. Tangannya begini terus ya. Nah ini kita harus berbeda ya, karena kita ini kan sudah menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka ya. Bagaimana kita bisa menciptakan teladan Kristus untuk semua orang boleh mengenali Yesus dan boleh datang kepada Dia dan menyerahkan dirinya, bahkan mau dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima kehidupan kekal seperti kita. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita orang percaya. Karena kita harus sadar diri ya, 1 Petrus 2 ayat 4, supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Amin. Nggak mudah ya. Saya percaya pergumulan Pendeta Agustinus Ferry ini, wah saya bilang luar biasa ya. Tapi dia bisa dipulihkan karena dia mau terus dipulihkan. Gimana dengan kita? Tentunya kita juga harus mau, ya, harus mau sungguh-sungguh, ya. Kita benar-benar mengakui bahwa Dia satu-satunya penolong, bahwa Dia satu-satunya penuntun hidup kita. Amin. Ya, kepada kehidupan yang kekal nanti. Filipi 1 ayat 22 bilang apa? Hidup yang berarti adalah hidup yang dapat memberi buah. Buah yang apa? Tentunya buah yang manis. Amin. Bukan buah yang pahit. Ya, kita harus menciptakan suasana surga di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sekalipun dulu kita orang yang tidak mengenal Tuhan ya, dulu saya anak hantu, tapi sekarang kita sudah berubah jadi anak Tuhan. Itu melalui proses. Amin. Lakukan selagi Tuhan beri kesempatan untuk kita. Ya, lakukan dengan benar karena Mazmur 37 ayat 23 bilang apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Amin. Kita lakukan. Perkenanan Tuhan itu ada selalu dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hidup kita pasti akan diberkati. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, malaikat surga selalu menyertai dan melindungi kita. Amin. Terima kasih untuk namanya. Pendeta Agustinus Ferry, Tuhan Yesus berkati. Pasti kehidupannya juga istri, anak-anaknya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Silakan doa siapa? Lanjut dengan siapa?